Puji Bapak Yahweh, kita akan melanjutkan pengajaran ya tentang umat pilihan yang kita ambil dari kitab Kejadian. Kita sudah sampai Kejadian pasal 16. Kita akan baca Kejadian 16 ayat 1 dan 2 aja ya. Dan supaya bacaan sama, kita baca sebagaimana tertulis dalam caption depannya. Kejadian pasal 16 ayat 1-2, kita baca bersama 3-4. Dan Sarai istri Abraham itu tidak memberi anak baginya, dan dia mempunyai seorang hamba perempuan, seorang Mesir, namanya Hagar. Maka berkatalah Sarai kepada Abraham, lihatlah sekarang Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Aku mohon hampirilah hambaku, barangkali aku dibangunkan keturunan dari dia. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita sudah belajar kemarin minggu lalu ya, akan janji-janji Bapak Yahweh kepada orang yang dikasihi ya, yaitu Abram. Waktu itu namanya masih Abram ya. Avram artinya Bapak yang agung ya, yang mulia. Arti nama Avram. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika di dalam Kejadian 15 kita tahu telah terjadi komunikasi antara Bapak Yahweh dengan Bapak Avram ya. Dan di sana Bapak Avram berjanji bahwa yang akan menjadi ahli waris dari semua apa yang dimiliki oleh Bapak Avram itu tidak akan jatuh kepada orang lain, tetapi orang yang keluar dari kandung benih daripada, kita baca aja Kejadian 15 ayat keempat ya. Kejadian pasal 15 ayat keempat. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya dengan mengatakan, orang itu, maksudnya Eliezer ya, tidak akan menjadi ahli warismu, tetapi dia yang keluar dari benihmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu ya. Kalau saya boleh katakan, sebenarnya ini Bapak Yahweh sendiri menubuatkan atau menjanjikan kepada Bapak Avram bahwa yang akan menjadi ahli warisnya itu benih dari Bapak Avram. Tetapi kita melihat setelah berjalannya waktu ya, setelah berjalannya waktu, saya hanya menafsirkan waktu kira-kira. Coba kita lihat ayat ketiga ya, Kejadian pasal ke-16. Kejadian pasal 16 ayat ketiga kita baca. Lalu Sarai istri Abraham mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu dan memberikannya kepada Abraham suaminya sebagai istri baginya pada, perhatikan ini, akhir tahun ke-10 sejak Abraham tinggal di tanah Kanaan. Kita tahu bahwa berdasarkan kitab sebelumnya, Bapak Abraham diperintahkan Bapak Yahweh meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, meninggalkan mereka pada usia 75 tahun ya. 75 tahun berdasarkan Kejadian, kalau saya nggak salah pasal 12 ya. 75 tahun. Kemudian berdasarkan firman ini tadi, dia sudah tinggal di Kanaan pada akhir tahun ke-10. Jadi dia sudah 10 tahun meninggalkan Haran ya, kan dari Ur Kasdim ke Haran. Dari Haran bapaknya mati, dia lanjutkan ke ke Kanaan ya, Sikem dan seterusnya. Dan di sana berdasarkan ayat ini dia sudah tinggal 10 tahun. Kemudian
Dan saya menafsirkan ketika janji Tuhan dalam Kejadian 15, paling sedikit usia Bapak Abraham itu sudah di atas 80 ya. Di atas 80. Nah, kemudian setelah ditunggu-tunggu ini janji Tuhan kok nggak terjadi ya, atau belum terjadi ya. Kan Bapak Abraham sendiri mendengar dari Tuhan bahwa yang menjadi ahli waris itu benih dari Abraham, bukan dari yang lain. Nah, disinilah timbul berbagai macam keraguan atau penafsiran ya. Penafsiran, dan khususnya saya percaya ini kan juga ketika Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham pasti cerita kepada Sarai kan. Setelah sekian tahun, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita nggak tahu persisnya berapa tahun. Ini kok nggak datang-datang ya. Kok Sarai ini nggak ada tanda-tanda kehamilan ya. Dan saya percaya paling sedikit setelah 5 tahun dia keluar dari Haran ya. Kan dia pergi dari Haran ke Sikhem, terus ke Betel, Ai, ke Negeb, ke Mesir, terus balik lagi ya. Kita tafsirnya sekitar total 5 tahun lah ya. Berarti umurnya waktu itu sudah, janji ini dikeluarkan sudah 80 tahun ya. Nah, janji ditunggu-tunggu sampai dia tinggal di sana 10 tahun, berarti umurnya sudah 85 tahun. Ini mana janji Tuhan ya. Mana janji Tuhan sudah sekian tahun ditunggu-tunggu kok nggak ada. Keluarlah kata-kata si Sarai tadi. Berkatalah Sarai kepada Abraham, lihatlah Yahweh menahan aku dari melahirkan anak. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan kalau berjanji tidak mungkin tidak digenapi. Segala macam nubuatan itu biasanya ya, Tuhan memberikan hikmat bagi seseorang, entah nabi, entah pokoknya manusia. Kemudian dia mengeluarkan pernyataan, itu kan nubuatan ya. Kalau itu benar dari Bapa Yahweh pasti terjadi. Tetapi kita melihat di sini, ya kalau saya boleh katakan ini juga nubuatan, tapi Bapak Yahweh sendiri yang ngomong kepada Bapak Abraham bahwa benihmu yang akan menjadi ahli waris, bukan Eliezer. Ya, di sini kita melihat dan kita juga belajar, ya ini kan suatu nubuatan. Nubuatan itu tidak boleh ditafsirkan sembarangan ya. Kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat ke berapa nih? Ke 20 dan 21 ya. Dengan mengetahui hal ini, pertama-tama perhatikan bahwa setiap nubuatan kitab suci bukan merupakan penafsiran diri sendiri ya. Karena nubuat tidak pernah dihasilkan oleh keinginan manusia. Sebaliknya orang-orang kudus Elohim telah mengucapkan apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan memberikan hikmat bagi kita, kita bisa mengeluarkan nubuatan. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, namanya bukan nubuatan, namanya lubuat. Nah, ini yang harus kita sangat berhati-hati ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, segala sesuatu karena itu berasal dari Tuhan,
kita harus sangat berhati-hati di dalam menafsirkannya. Saya tanggap. Nubuatan ya kita bisa, kalau kan firman Tuhan memang mengajarkan, ya kita bisa berbahasa lidah, bisa karun-karun. Tapi yang ditonjolkan, kalau bisa kita juga memperoleh karunia nubuatan, ya dari karunia Roh Kudus yang begitu banyak. Kalau kita baca di dalam kitab Korintus yang dijelaskan oleh Rasul atau Rabi Polos atau Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa, Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan sendiri yang berjanji, ya. Kalau nubuatan kan Tuhan berikan kepada manusia yang ngomong. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Tetapi karena ditunggu-tunggu tidak datang-datang, tidak jadi-jadi, memang kita tidak bisa menafsirkan kapan persisnya, ya. Hanya saya menafsirkan Abraham itu kembali dari Mesir, kan mereka dari Haran turun ke Kanaan, turun ke Mesir, terus balik lagi kan ke Kanaan. Baru di situ dimunculkan, diberitakan, ya kurang lebih 5 tahun, berarti sekitar umur 80 tahun. Umur 80, ini penafsiran ya. Umur 80 tahun kira-kira Tuhan ngomong sama Abraham, yang menjadi ahli waris itu dari benihmu. Lah 5 tahun kemudian sudah 85 tahun si Abraham, artinya si Sarai sudah berumur 75 tahun. Kok nggak ada-ada? Lah mulai ya seperti kejadian sebelumnya. Setan berusaha membuat manusia ragu-ragu. Setan kalau mencobai melalui Abraham, dia pasti mental. Loh, dia punya pengalaman yang sudah ribuan tahun. Ya, dari Adam sampai ke Abraham kan 2000 tahun. Ya, paling sedikit dia punya pengalaman 2000 tahun untuk menghadapi manusia. Kalau mencobai manusia, jangan suaminya, tapi istrinya. Betul enggak ya? Karena Hawa yang dicobai kan Hawa, bukan Adam. Karena setan tahu kalau dia cobai si Adam, dia mental. Karena firman itu datangnya kepada Adam. Lah karena Hawa yang tidak langsung mendengar, hanya dapat berita dari Adam, akhirnya ketika diajak komunikasi sama setan, ya tidak menjawab sebagaimana apa yang seharusnya. Lah Sarai pun sama, dia tidak mendengar langsung berita dari Tuhan, ya, bahwa yang menjadi, karena ini kan kalau kita baca di dalam, kita baca ayat 1 Kejadian 15 ya. Kejadian 15 ayat 1. Sesudah hal-hal itu datanglah firman Tuhan kepada Abraham melalui sebuah penglihatan. Jadi bukan Tuhan sendiri yang datang secara memperlihatkan diri langsung seperti yang sudah sebelum-sebelumnya, tetapi melalui penglihatan Tuhan. Jadi kan yang melihat cuman Bapak Abraham. Sarai nggak lihat. Sarai nggak dengar, dia hanya dengar-dengaran dari Bapak Abraham, sama seperti si Hawa dengar-dengaran, ya. Nah, kita melihat di sini, ya. Setelah ditunggu-tunggu nggak datang-datang, Tara mulai goyang, ya, mulai goyang dia. Mulai goyang, mulai berpikir kan, ditanamlah benih si jahat. Ditanamlah benih si jahat oleh si setan kepada Sarai. Mulai bisik, lu denger yang baik-baik, kata setan. Kita nafsir ya, kita nafsir ini. Setan berbisik, kan Abraham cerita sama kamu
bahwa nanti memang dari benih Abraham, tapi mungkin bukan melalui kamu. Saya tahu maksud saya. Tetapi melalui orang lain. Loh, mulai kan setan mengaduk-aduk pikiran hati si Sarai. Benar juga ya. Kan Tuhan tidak ngomong waktu itu bahwa yang akan menjadi ibu itu si Sarah. Tidak ada ayatnya. Hanya benihnya benih Abraham. Mulailah Sarai mengevaluasi apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham. Dia timbang, setan masuk. Mungkin yang dimaksudkan Tuhan itu bukan kamu, tetapi orang yang lain yang lebih muda dari kamu. Bisa tangkap maksudnya? Ya, kamu kan udah tua. Ya, Sarai waktu itu umurnya sekitar 70. Beda umur Abraham dengan Sarai itu 10 tahun. Kamu udah tua, nggak mungkin kamu punya anak, kata setan dalam pikirannya si Sarai. Pasti yang dimaksudkan Tuhan bukan kamu, tetapi perempuan yang lebih muda. Ya, memang benihnya benih Abraham. Loh, karena tidak berjaga-jaga dan tidak mau memperhatikan pengalaman yang pernah mereka alami bersama, bagaimana pembelaan Bapak Yahweh yang sangat luar biasa kepada Abraham dan Sarai. Walaupun dalam tanda kutip ketika di tanah Mesir, waktu mereka masuk ke tanah Mesir, Abraham menjual istrinya kepada Firaun. Tetapi Tuhan membela di situ. Itulah yang seringkali dikatakan kan, perkawinan yang dikehendaki Tuhan, di situ ada pembelaan Tuhan. Ya, kita sudah belajar kan, ada 3 macam perkawinan berdasarkan firman Tuhan. Perkawinan yang Tuhan tahu kamu kawin, tahu dia kan maha tahu. Sama seperti perempuan yang ditemui Yeshua di mana di sumur Yakub. Saya nggak ada suami. Benar, kamu nggak punya suami. Yang sekarang itu memang bukan suamimu, tapi kamu sudah kawin 5 kali. Itu Tuhan tahu. Perkawinan yang Tuhan tahu tidak ada pembelaan. Ya, perkawinan yang Tuhan berkenan, Tuhan bela Abraham dan Sarai. Karena ini adalah keturunan perkawinan yang memang kehendaki. Tetapi yang satu ini yang kita baca ini, inilah yang Tuhan izinkan karena Sarai mulai bimbang, mulai timbul penafsiran dengan caranya sendiri. Kata firman Tuhan dalam kitab Petrus tadi, setiap nubuatan itu jangan kau tafsirkan dengan pikiranmu sendiri, tetapi harus dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga jangan salah tafsir. Tetangga, Sarai mikirnya, ya kan kita boleh nafsir, setan kan masuk. Oh benar juga ya, mungkin bukan dari aku, tapi dari perempuan yang muda. Nah dia lihat si Hagar kan, budaknya ini muda ini, ya tambah digosok sama si setan di dalam hati si Sarai kan. Kamu tawarin aja si Hagar itu, dia kan lebih muda, kan benihnya memang dari si Abraham. Nanti kan karena dia budak, hak seorang pemilik terhadap budak, apapun yang dilahirkan itu jadi milik yang punya. Jadi kalau Hagar melahirkan, itu anak adalah milik si Sarai. Timbul pikiran, oh iya benar juga. Ya ketawa si setan. Bisa tangkap maksud saya? Ketawa si setan, dia berhasil mengelabui Sarai. Kenapa? Karena dia menafsirkan apa yang sudah dikatakan Tuhan atau yang dinubuatkan itu dengan pikirannya sendiri, bukan dengan Roh Kudus, kata kitab Petrus tadi. Apa yang terjadi? Ya, datanglah Sarai kepada
Avram, mungkin bukan dari aku, tapi dari perempuan lain. Nah ini disodorinlah si Hagar kepada si Abraham, budaknya yang masih muda, pasti cantik, ya kan? Lah Abraham ya dapat masukan dari istrinya. Dia ini orang pilihan, dia juga nggak ngecek sama Tuhan, betul nggak? Kan dia yang dapat penglihatan. Dia yang mendengar langsung dari Tuhan, tetapi kedagingan lebih kuat daripada roh yang ada di dalam dia. Tuhan sendiri yang ngomong, dia melihat Tuhan ngomong langsung, face to face, lihat muka dengan muka, dengar langsung dari Tuhan walaupun melalui penglihatan. Tetapi tawaran dari si jahat melalui Sarai, tanpa Sarai menyadari bahwa itu suatu kesalahan fatal yang besar. Ya, Abraham kedagingannya juga masih kelihatan. Ya. Kenapa saya bilang masih kelihatan? Kalau dia benar-benar ya tak bercacat, memang dia pilihan. Kalau dia tidak bercacat, dia tidak langsung main terima aja tawaran Sarai. Dia boleh dengar saran Sarai, tetapi yang harus dia lakukan pertama adalah counter check sama yang janjiin dia. Siapa yang janjiin? Ya Bapak Yahweh. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang menyatakan di sini bahwa Bapak Abraham setelah mendengar saran dari Sarai datang dulu berdoa kepada Bapak Yahweh, nanya Bapak Yahweh, bener nggak ini? Boleh nggak aku kawinin Hagar? Saya tanggap. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Bapak Abraham nanya kepada Bapak Yahweh, boleh nggak saya kawinin si Hagar? Tidak ada pertanyaan. Dia terima, ya dia kawinin, dia hampiri Hagar. Firman Tuhan katakan dia hamil. Ya, ini yang saya katakan, perkawinan yang Tuhan izinkan terjadi. Perkawinan yang Tuhan tahu, perkawinan yang Tuhan izinkan, tidak ada pembelaan Tuhan di sana. Saya tanggap. Kita sudah belajar kan perkawinan yang berasal dari Bapak Yahweh. Walaupun si Sarai itu sudah dikawinin secara adat oleh Firaun, tetapi karena Tuhan tidak berkenan, Tuhan punya cara untuk mengkat itu. Pembelaan Tuhan ada di sana. Tetapi kalau perkawinan Hagar dan perkawinan perempuan yang dikatakan di dalam sumur Yakub itu, yang Tuhan izinkan dan yang Tuhan tahu, tidak ada pembelaan. Saya tanggap ya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, karena nggak nanya-nanya lagi, kenapa nggak nanya? Daging di situ kuat. Ya, dia tawarin, ya pasti perempuannya muda kan. Perempuannya muda, perempuannya cantik, ditawarin, ya dia juga kepengen punya anak, betul nggak? Dia sudah sekian tahun kawin gak punya anak, dapat tawaran seperti ini, tidak lagi menimbang-nimbang, lupa semua apa yang pernah dijanjikan, yang difirmankan Tuhan. Loh, itu orang pilihan Tuhan, ya. Itu orang pilihan Tuhan, moyangnya suku bangsa Israel. Kita melihat di sini, kita belajar di sini. Ya. Walaupun namanya orang pilihan Tuhan, kalau dia tidak berhati-hati, dia bisa jatuh. Dia bisa jatuh. Ya. Dan kejadian yang kita melihat secara langsung, ya, itu umur kan sekitar 85 tahun. Si Abraham mengawini Hagar berdasarkan usul daripada Sarai.
Ya. Kemudian akibat, saya percaya karena dia tidak melakukan atau dia melanggar kehendak Tuhan, karena dia mengawini Hagar tanpa nanya Tuhan, selama kurang lebih 14 tahun Tuhan tidak ngomong. Dari mana itu ya? Kayak kita kan mesti ada ayatnya kan. Kita kutip dulu ayat Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri. Pertama-tama dia menampakkan diri pada bab-bab sebelumnya. Sekitar umur 80-an tahun ya. Kalau saya menafsirkan yang di Kejadian 15 itu ya dia sudah umur sekitar 80 tahun. Tuhan ngomong 80 tahun. Kemudian dia tinggal di Kanaan itu sudah 10 tahun. Katakanlah 85. Memang 85 tahun kan. Kalau kita ambil patokan 85 tahun, 85 aja lah kita ambil. Ya. Sampai umur 99 baru Tuhan ngomong lagi. Berarti 99 tahun dikurangin 85 tahun, 14 tahun Tuhan tidak menampakkan diri kepada Abraham. Kenapa? Ya kita boleh menafsirkan Tuhan pasti murka. Kenapa dia murka? Kamu tidak percaya akan apa yang sudah aku katakan. Kenapa kamu kawinin orang yang bukan istrimu? Dia kan sebagai orang pilihan Tuhan, kita pun harus mengerti sebagai orang pilihan Tuhan. Tuhan ketika berbicara kepada Abraham dalam Kejadian 15, dari benihmu lah akan lahir keturunan itu. Tuhan tidak pernah berbicara di situ dari perempuan lain. Saya tanggap. Karena Tuhan yang Tuhan tahu Abraham istrinya Sarai, bukan perempuan lain. Tetapi setan mempunyai akal yang licik untuk menggagalkan rencana Tuhan yang luar biasa. Karena setan dengar bahwa keturunan Bapak Abraham seperti bintang-bintang di langit. Loh, setan punya cara untuk membelokkan. Dia pakai si Sarai untuk memberikan masukan. Padahal kalau mereka mau cek kembali, ya, ketika Tuhan berbicara, itu istrinya Sarai. Seharusnya sebagai seorang yang benar-benar pilihan Tuhan, dia harus tahu bahwa yang Tuhan maksud bahwa dari benihmu itu pasti dari Sarai, bukan dari perempuan lain. Tetapi disitulah Tuhan pun sedang menguji orang pilihannya. Ya, Abraham dan Sarai ternyata menunggu-nunggu kok nggak datang-datang. Apa yang Tuhan janjikan kok Sarai ini nggak ada tanda-tanda. Timbullah keraguan. Disitulah apa yang dikatakan oleh pengkhotbah Salomo. Kita lihat ya di dalam kitab Pengkhotbah pasal ke-3 ayat ke-1. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, disinilah kita pun belajar. Abraham itu moyangnya bangsa Israel, orang pilihan Tuhan. Ya.
Tuhan mau kasih lihat orang pilihan sekalipun masih punya kelemahan. Dagingnya pun masih kelihatan. Ya. Kenapa saya bilang, lo kalau dia dagingnya benar-benar sudah mati, artinya sudah tidak ada keinginan dengan perempuan lain. Walaupun usul itu dari Sarai, dia akan datang kepada Bapa Yahweh dulu, nanya Tuhan, ini saran istriku benar apa enggak? Saya tangkap. Ya. Artinya kita belajar dari situ, jangan sampai karena ada tertulis segala sesuatu yang dituliskan, ya. Di dalam kitab suci kita lihat di dalam 1 Korintus pasal ke berapa ini? Ke-10 ayat ke 6 ya. Atau ayat 11 saja dah. Ayat 6 sebenarnya sama, tapi ayat 11 kita baca. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu, perhatikan, dan telah ditulis ya. Untuk apa? Sebagai peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Saya tangkap. Jadi semua apa yang ditulis dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab terakhir Wahyu pasal 22 ayat 21, berdasarkan ayat ini semua itu ditulis sebagai peringatan bagi kita supaya apa yang telah Tuhan izinkan terjadi kita lihat ini benar dari apa yang Tuhan kehendaki atau tidak. Saya tangkap maksud saya. Kita belajar termasuk dari apa yang dialami oleh Bapak Abraham. Bapak Abraham punya kelengahan, kelalaian. Dia tidak bertanya kepada Bapak Yahweh. Padahal yang janji itu Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak mungkin melupakan apa yang sudah difirmankannya. Walaupun itu mungkin sudah beberapa tahun, 1 tahun, 2 tahun ditunggu-tunggu nggak nongol-nongol ini. Mulai timbul keraguan, setan melihat celah masuk dia. Kenapa? Karena setan mau memasukkan benihnya dengan cara yang lain. Oh enak aja lupa, nanti kan kita masuk ke sana. Sebelum ada Hagar, ketika masih istrinya Sarai, Abraham masih punya satu-satunya istri yaitu Sarai. Tuhan berkata, keturunanmu akan seperti bintang. Tetapi setelah masuk Hagar, tambah lagi masuk Ketura, ada tertulis keturunanmu seperti bintang, juga seperti pasir di laut. Kenapa? Itulah setan masuk. Memang dari orang pilihan Tuhan, tetapi benihnya dicemarkan. Ya, karena benihnya kan dari Abraham. Tetapi penampungannya ini wadah-wadah yang dipakai oleh si jahat untuk merusak rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, lebih dari 14 tahun, ya sekitar 13-14 tahun. Kalau 85 atau 99 dikurangin, kan dia ngomong lagi dalam Kejadian 17 tadi kan, Bapak Yahweh ngomong lagi kepada Bapak setelah umur 99 tahun. Tetapi sejak umur 85 sampai 99 tahun Tuhan silent, tidak ngomong sedikit pun. Kenapa? Tuhan pasti, kalau saya boleh katakan dalam tanda kutip, dia marah. Kenapa dia marah? Karena dia menganggap Bapak Abraham tidak percaya kepada dia. Dan akibat yang dilakukan ini, ya ada akibatnya. Nah kita melihat kan dalam cerita, nanti kalau saudara baca semua ayat-ayat itu, Sarai yang nawarin Hagar, ya.
Ya pasti dia menawarkan dengan sukacita lah ya. Nggak mungkin dia menawarkan dengan sukacita ya. Mungkin dalam hati sendiri ya ada keberatan, berat lah ya. Kalau istri bawa perempuan kasih kawin sama suaminya kan pasti berat ya. Tetapi ada media mendapatkan anak, lah disitulah setan masuk, membuat orang ragu, dan ternyata karena mereka tidak mengandalkan Tuhan atau lupa akan janji Tuhan, ya sudah terjadilah apa yang Tuhan izinkan terjadi. Setelah Hagar hamil lah, dia ya kalau dikatakan oleh firman Tuhan, dianggapnya si Sarai ini rendah, dihinalah dalam kata-kata kasarnya ya, karena menganggap bahwa ini kamu itu nggak pantas jadi istrinya si Avram, nggak bisa punya anak. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kalau kita lihat di sini, yang ngasih itu kan si Sarai. Tetapi setelah dia direndahkan oleh Hagar, lo dia marah-marah sama Avram. Ini gara-gara kamu. Lo bagaimana ini? Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, kita tidak usah melihat terlalu dalam lah antara. Ya memang sebenarnya kan yang salah si Hagar sendiri, si Sarai sendiri. Setelah dia ngasih, dia dihina, dia marah sama Avram. Ya. Tetapi yang harus kita lihat di sini, kegagalan untuk menafsirkan firman Tuhan dengan benar itu bisa berakibat seperti yang dialami oleh Avram dan Sarai. Bisa tangkap sama saya? Kegagalan dalam menafsirkan, boleh saya katakan nubuatan atau apa yang Tuhan katakan kepada Avram, itu bisa berakibat kehancuran. Tetap kan Tuhan bilang dari benihmu anak itu. Tapi Sarai menafsirkannya salah. Abraham setuju dengan penafsiran istrinya, dia juga salah. Jadi dua-dua salah. Saya tangkap saya. Ya, terlepas dari kedagingan si Abraham, ya, tetapi dia juga salah. Nah, kita bukan menghakimi, tapi yang terang dia juga melanggar perintah Tuhan. Ya. Dan setiap pelanggaran ada akibatnya. Akibat pertama yang mereka terima, Sarai yang menawarkan, Sarai yang direndahkan. Saya tangkap, ya. Itu buah dari hasilnya sendiri, buah perbuatannya sendiri. Ya, ya mungkin si Abraham juga ya berdasarkan ayat-ayat yang kita baca. Ya terserah kamu lah mau dibikin, karena itu dalam pandangan mereka Hagar ini tetap budak ya. Budak itu harus tunduk kepada tuannya. Semua yang dihasilkan oleh si budak, termasuk anak-anak, itu milik daripada yang punya budak. Dalam hal ini ya Avram dan Sarai. Ketika Sarai direndahkan, Abraham bilang ya terserah kamu mau diapain. Ya firman Tuhan dikatakan di sini, Hagar ditindas oleh Sarai. Ya mungkin nggak tahu lah. Ya. Tapi ditindas di sini kan yang mungkin dilakukan hal-hal yang sangat menyakitkan, baik secara jasmani. Akhirnya si Hagar ini kan lari kan. Firman Tuhan kan katakan dia lari. Tetapi di sini kita melihat apa yang kita lihat di sini. Ya dia lari. Malaikat Tuhan menghampiri si Sarai, si Hagar. Ya. Apa yang dikatakan oleh si malaikat kepada Hagar? Kita baca ayat ke-8, ya, Kejadian 16 ayat 8. Dan dia
malaikat Tuhan ya. Tetapi bisa aja di sini memang seringkali katakan malaikat. Tapi saya percaya ini adalah juga bentuk Bapa Yahweh sendiri yang berbentuk malaikat. Teofani tadi kan, mari kita udah belajar teofani. Dia bertanya, Hagar, hamba Sarai. Ini harus dicatat. Jadi dalam pandangan Tuhan, Hagar itu tetaplah seorang hamba. Ya. Karena Tuhan itu setia kepada firman-Nya sendiri. Ya. Seorang hamba itu adalah milik tuannya. Ya. Apapun yang dikerjakan oleh si hamba itu adalah milik tuannya. Termasuk kalau dia kawin, dia punya anak, baik hamba laki atau hamba perempuan. Kalau mereka kawin, mereka punya anak, anak-anak itu milik daripada si tuannya. Nah di sini kita melihat Tuhan mau menegaskan kembali, Hagar itu bukan istrinya Avram dalam pandangan Tuhan. Bisa tangkap? Dalam pandangan Bapa Yahweh yang dikatakan Hagar hamba Sarai. Itu untuk menegaskan kepada si Hagar bahwa engkau itu hamba. Ya. Engkau itu budak daripada si Sarai. Jadi apa yang diperintahkan oleh Sarai, kamu harus ikut. Termasuk jangan engkau berlaku sombong. Walaupun engkau hamil, anak yang dalam kandunganmu itu bukan milikmu. Saya tangkap saya. Itu dalam pandangan perbudakan pada waktu itu ya. Anak yang dikandung, anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang budak itu tetap dimiliki oleh yang punya budak. Karena itu jelas dikatakan di sini oleh Tuhan. Malaikat berkata, "Oh Hagar, hamba Sarai." Ya, tangkap. Nah, di sini kita melihat Tuhan ya, walaupun kalau saya boleh katakan Abraham ini ya mungkin dikatakan berdosa ya. Kenapa? Karena dia ngawinin Hagar itu tanpa nanya sama Tuhan, tanpa persetujuan Tuhan. Tetapi harus kita lihat Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Kalau Tuhan bilang keturunanmu itu akan diberkati. Ya artinya kalau dia kawin punya istri, kan istrinya 3 kan. Ya memang tetap diberkati. Walaupun kalau saya boleh tafsirkan kadar berkatnya pasti berbeda. Karena orang yang dipilih Tuhan sama yang dikawini dengan cara yang Tuhan izinkan, itu kadar, saya tafsirkan ya kadar berkatnya pasti beda. Anak-anak yang dilahirkan melalui orang pilihan, melalui Sarai, itu berbeda dengan anak-anak yang dilahirkan melalui Hagar ataupun keturah, walaupun benihnya Abraham. Ya, walaupun benihnya Abraham. Dan firman Tuhan sendiri membuktikan bahwa yang disebut keturunanmu, kata Bapa Yahweh, adalah yang berasal dari Sarai, yang berasal dari Yitzhak, bukan dari yang lain. Tetapi karena janji Tuhan, ya, karena biar bagaimana ya, ini tetap keturunan Bapak Abraham. Sehingga dalam ayat-ayat nanti selanjutnya memang seperti yang tadi saya katakan, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ya, artinya orang yang seperti pasir di laut, walaupun dia keturunan Bapak Abraham, pasir kalau di laut tidak akan pernah tinggal tetap di suatu tempat. Ada ombak ya ikut, ada apa-apa ya ikut, dia kemana-mana ya, tidak ada landasan yang kuat. Ya, dan
Tapi ya kita harus lihat ya, bahwa apa yang Tuhan janjikan berdasarkan firman Tuhan. Karena itu tetap anaknya Abraham, walaupun itu dari budaknya itu Sarai, Tuhan tetap memberkati dengan kadar berkat yang kalau saya tafsirkan agak berbeda. Karena ini bukan, ya saya katakan, istri yang memang Tuhan tetapkan, tapi istri yang ada karena kedagingan. Tertangkap ya? Bukan dari pilihan, tetapi dari kedagingan. Sehingga ada tertulis, yang berasal dari pilihan memang seringkali dianiaya oleh mereka yang berasal dari kedagingan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Hagar setelah ditindas oleh Sarai, dia lari. Kemudian malaikat Tuhan datang. Saudara, kita harus lihat ya, kalau malaikat Tuhan yang datang berarti kan Hagar ini ya termasuk, ya kalau saya boleh katakan tetap orang yang dikasihi Tuhan ya. Karena biar bagaimanapun dia ini ya tetap istrinya si Abraham. Walaupun perkawinan mereka itu perkawinan yang diizinkan Tuhan, tetapi akibat perkawinan yang diizinkan, ya kita lihat kan sampai sekarang ya, antara anak dari benih orang pilihan, anak dari orang yang diizinkan Tuhan dikawinkan, ya timbullah permasalahan sampai kepada saat ini. Tetapi kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Hagar biar bagaimanapun, berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa kamu nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, berdasarkan firman Tuhan di dalam ayat-ayat selanjutnya, namanya adalah Yesmael. Ya, Yesmael yang biasanya diterjemahkan sebagai Elohim mendengar. Ya mungkin mendengar kalau kita terjemahkan secara bebas akan keberadaan daripada si Hagar, karena kan dia dihajar, ya boleh dikatakan mungkin dalam tanda kutip disiksa oleh si Sarai ya, karena dalam pandangan mereka itu budak. Enggak. Jadi budak itu ya itu hak dia, untuk mau diapain hak dia. Dan apalagi dikatakan si Hagar ini ditindas. Ya kita bisa menafsirkan macam-macam. Ditindas dalam arti kata dia ini budak. Tetapi karena merasa diri ada sesuatu yang lebih dari tuannya, lah tuannya marah, akhirnya ditindas, dia lari. Tetapi kita melihat di sini karena yang ada di dalam kandungannya itu adalah benih pilihan, ya, pembelaan Tuhan tetap ada pada si Hagar. Sehingga Tuhan sendiri berfirman kepada si Hagar ini, engkau akan mengandung dan engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus beri nama Yesmael, ya. Diterjemahkan pada umumnya Yahweh atau Elohim telah mendengar atau melihat penderitaanmu. Akan dilihat kan, ya, bagaimana penderitaan si Hagar karena ditindas oleh si Sarai. Lah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya,
Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa si Yismael ini memang akan lahir. Tetapi kita melihat ayat ke-12, kejadian 16 ayat 12. Dan dia atau Yismael ini akan menjadi manusia liar. Tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia. Dan dia akan tinggal berhadap-hadapan dengan semua saudaranya. Ya. Dalam terjemahan lain memang terjemahan ini ada memang ya. Dikatakan seperti binatang liar. Tapi dalam terjemahan lain disebut sebagai seperti keledai liar yang tidak bisa diatur. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, sama siapa aja ribut. Sama siapa aja ribut. Antar mereka pun juga ribut. Ya kalau kita melihat-lihat ya kita tidak tahu ya. Mungkin di Jazirah Arab sana memang ya mungkin banyak keturunan si Ismail ini. Saya tidak katakan bahwa di Jazirah Arab itu semua keturunan Ismail, tidak. Ya. Tetapi ya antar mereka berdasarkan ayat-ayat firman ini, yang namanya kalau dia berdasarkan keturunan Ismail, pasti akan membuat suasana lingkungan akan semakin terus menerus bentrok. Berdasarkan firman ya. Ya. Ya entah mungkin di satu negara di sana ada beberapa orang ya bentrok aja, bentrok. Ini harus digenapi. Ya. Tidak pernah terjadi persatuan. Saya tangkap. Bentrok terus, sama seperti apa? Sama seperti pasir di laut tadi. Pasir di laut tidak mungkin jadi satu. Saya tangkap saya. Tidak mungkin jadi satu. Ya terus kan bisa terus, namanya pasir. Itu juga kita bisa melihat kenapa dikatakan di dalam malaikat Tuhan mengatakan kepada si Hagar, dia seperti keledai liar, ribut terus, tidak bisa berteman dengan siapapun, kayak pasir kan. Pasir itu hanya bisa diikat dengan semen. Semen itu melambangkan kasih. Tangkap saya. Ya. Kalau tidak ada kasih, kalau hanya pasir aja, ya udah tidak akan pernah terjadi persatuan. Tidak akan pernah menjadi satu bangunan, tidak. Ya. Di sini kita belajar bagaimana cara Tuhan mau mengajarkan saudara dan saya, seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus tadi. Semua ini dituliskan bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Kita melihat di sini orang yang mempunyai level iman seperti Bapak Abraham pun, kalau dia tidak berhati-hati di dalam menerima masukan-masukan, termasuk dari istrinya Sarai, dia bisa salah mengambil tindakan. Kenapa? Karena bujuk rayu si Sarai. Memang secara logika itu masuk. Tetapi yang secara logika masuk, kalau dia ingat kembali itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya diangkat. Kan Tuhan yang berfirman. Dari benihmu. Memang dari benihmu. Tetapi akhirnya ditafsirkan beda. Seharusnya dia ingat bahwa ketika Tuhan mengatakan itu, istrimu Sarai. Tetapi ya karena melihat si Sarai sudah tua, ya berbagai macam lah yang bisa menggoyahkan iman seorang Abraham. Nah, kita belajar dari sini. Kita pun Tuhan kehendaki memiliki iman yang terus-menerus disempurnakan oleh Yeshua. Karena ada tertulis, Yeshualah penyempurna iman kita. Dan supaya menjadi sempurna, berbagai macam proses pun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita.
termasuk masukan-masukan dari orang-orang dekat kita, entahkah itu istrimu, entahkah itu suamimu, entahkah itu anak-anakmu, entah itu keluarga dekat kita atau kerabat-kerabat kita, bisa saja mereka dipakai oleh si jahat untuk memberikan masukan-masukan, sehingga kita kalau tidak berjaga-jaga bisa melupakan apa yang sudah kita imani. Ada tertulis dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Tetangga saya, semua itu janji Tuhan. Sama seperti Bapak Abraham dijanjikan oleh Tuhan dari benihmu. Demikian juga semua yang tertulis ini janji Tuhan. Kita bisa menerima masukan sama seperti Bapak Abraham dari orang yang paling dekat dan paling dikasihi. Tetapi kalau karena dia tidak hati-hati, dia kecolongan. Ya tangkap saya. Nah, kita belajar. Kita belajar karena ada tertulis. Apabila mungkin, ini Yeshua yang kasih ingat. Apabila mungkin orang pilihan pun tertipu. Kan di dalam kitab Matius 24. Apabila mungkin. Kenapa Tuhan bilang apabila mungkin? Ya seperti Abraham. Karena seolah-olah Bapak Abraham itu lupa atau melupakan janji Tuhan. Kitab yang kita miliki dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Itu semua janji Tuhan. Kita boleh menerima, namanya kita masih hidup di tengah dunia. Masukan boleh masuk, kita tangkap dengan indera kita. Tetapi kita evaluasi lagi. Tetangga, kita evaluasi, kita cek ini masukan-masukan sesuai nggak dengan firman Tuhan. Karena yang masuk ini seringkali kita dengar karena situasi kondisi dunia yang sudah semakin canggih, melalui peralatan komunikasi yang luar biasa canggih, kita bisa mendengar dari siapapun, dari manapun juga berita-berita yang kalau kita tidak hati-hati disisipkan sedikit menyeleweng dari firman, kita pun bisa terjebak. Bisa tanggung saya, Abraham itu kalau saya boleh katakan ya, katakanlah kita lupakan kedagingan, dia itu terjebak. Karena yang ngomong itu istrinya. Yang ngomong itu istrinya. Ya. Kalau saya boleh tafsirkan, istrinya agak sedikit mendesak. Bisa aja istrinya yang ngomong kan. Ya, logikanya memang masuk. Kan yang Tuhan bilang dari benihmu, tapi Tuhan gak bilang dari perempuan yang mana. Bisa tangkap saya? Loh, yang seperti ini pun bisa masuk dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya apabila saudara dan saya berpatokan kepada kebenaran firman. Ya, namanya kita hidup di tengah dunia. Semua berita boleh masuk, ditangkap oleh indera kita. Tinggal kita mengolahnya, mengeceknya, menyaringnya. Ada Roh Kudus yang menolong kita, yang mengajar kita, yang mengingatkan kita, yang memampukan kita untuk mengambil keputusan sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Sehingga apa yang dikatakan suratan Petrus, nubuatan boleh, tetapi kalau diartikan dengan cara sendiri, hati-hati. Tetangga, karena itu kan banyak kan, kita sudah belajar beberapa hari kemarin kan. Banyak sekali kan apa yang barang kiasan dianggap itu barang benar. Nah, itu seperti hal seperti itu kita harus hati-hati. Nah, kita mengucap syukur Tuhan buka ya. Karena banyak orang ini berbagai macam sudah dibuka kan oleh Tuhan. Tapi di sini diajarkan itu kiasan, itu bukan yang sebenarnya maksud Tuhan. Ya.
Sehingga kita tidak terjebak dengan penafsiran-penafsiran yang bukan berasal dari Tuhan. Ya termasuk kejadian-kejadian pertama, kejadian pertama kan, oh ini buah kehidupan begini-begini, itu kiasan itu. Jangan ketipu dengan pengajar itu. Lah itu dari siapa? Itu kan dari pelayan-pelayan Tuhan yang katanya menerima urapan segala macam. Tapi menafsirkan dengan cara bukan dengan karena Roh Kudus. Bukan, saya katakan itu bukan tafsiran dari Roh Kudus. Tidak ada ciptaan bisa menghasilkan kehidupan, tidak ada. Buah-buah itu kan ciptaan. Pohon-pohon itu kan ciptaan. Yang bisa memberikan kehidupan itu hanya Tuhan. Lah kita dibuka supaya kita ngerti, hati-hati. Ada yang kiasan, ada yang memang harus begitu. Semua itu ditulis berdasarkan kitab Korintus tadi supaya kita belajar, supaya kita hati-hati. Orang yang mempunyai level iman seperti Bapak Abraham karena tidak hati-hati, ya bisa, kalau saya boleh katakan dalam tanda kutip, dia tertipu sehingga dia melawan Tuhan. Kenapa saya bilang lo Tuhan bilang memang kamu akan punya dia salah menafsirkan. Ya, kita belajar jangan sampai kita salah menafsirkan. Ketika ya karena namanya berita kan, dengan kecanggihan teknologi sekarang banyak pelayan menafsirkan begini. Dengar dulu, benar enggak? Ya, pernah saya katakan kepada saudara kan, saya baca soalnya. Oh, tahun 23 tahun ini pengangkatan, dasarnya apa? Itu yang harus kita perhatikan. Dasarnya apa? Kalau nggak ada dasarnya, apalagi dasarnya, oh karena dunia begini, oh tinggalkan, itu tidak benar. Bisa tangkap maksud saya? Dasarnya itu harus dari firman, bukan dari apa yang terjadi di muka bumi ini, bukan. Ya, jangan mengait-ngaitkan dengan apa yang terjadi di muka bumi, terus kau kaitkan dengan nubuatan-nubuatan, sehingga akhirnya bisa lari jauh. Memang semua yang terjadi di muka bumi harus kita cocokkan dengan firman. Saya tanggap. Tetapi jangan sampai menafsirkan tahun 23 tahun ini akan pengangkatan. Dasarnya apa? Dasarnya itu harus kita lihat. Karena Yesua sendiri bilang. Yesua yang bilang generasi yang akan diangkat itu generasi itu yang harus kita cari. Ya. Di situ kita belajar dan saya mengucap syukur Tuhan berkenan singkapkan. Ya. Supaya kita hati-hati di dalam menafsirkan segala sesuatu. Karena itu dalam Petrus tadi kan jelas dikatakan, nubuatan itu harus disingkapkan dengan Roh Kudus. Bukan asal ngomong aja. Nggak bisa. Tetapi kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan, kita belajar dari Bapak Abraham. Jangan sampai kita membuat kesalahan. Ya kita memang masih manusia. Tapi jangan ditonjol, kan saya masih manusia, saya masih bisa bikin. Jangan ditonjol-tonjolin tuh saya masih bisa bikin salah. Ya ngomongnya bisa bikin salah terus. Akhirnya salah-salah terus. Tapi belajarlah untuk ya berdiam diri, cek ini benar gak sih Tuhan. Tanya Tuhan bagaimana sih. Ya. Karena mungkin level iman kita seperti Bapak Abraham, kita berdosa 14 tahun Tuhan gak ngomong sama Abraham. 14 tahun. Yang biasanya mungkin mimpi, dapat penglihatan, dapat pernyataan Tuhan, bergaul setiap hari dengan Tuhan, tiba-tiba plak putus. Dosa ada tertulis. Ya. Telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar. Tapi dosa yang membuat dia tidak mau dengar. Dalam Yesaya pasal 59. Nah, kita belajar dari semua itu. Karena Yesua sendiri mengingatkan kepada saudara dan saya.
Hamasia palsu dimunculkan, ya, dimunculkan. Artinya memang Tuhan sengaja munculkan. Untuk apa? Menguji saudara dan saya. Apakah engkau dengar nubuatan-nubuat palsu, atau engkau dengar apa yang dinubuatkan, apa yang tertulis? Kalau tertulis, ya kita harus cek ini sesuai enggak. Jangan main asal terima. Ya. Saudara dan saya diberi hikmat, diberikan kemampuan untuk mengerti mana yang berasal dari Tuhan, mana yang bukan dari Dia. Sehingga jangan sampai kita tersesat. Ya. Nah, kita kan mau masuk surga semua kan. Ya kalau tersesat gimana mau masuk surga? Jadi yang menentukan kita masuk atau tidak, saya berani katakan ya, itu bukan Tuhan lagi. Kita yang nentuin. Kenapa? Tuhan sudah kasih tahu ini jalannya. Ya terserah kan. Ini jalannya. Kalau kau jalan ini, engkau pasti ketemu aku di ujung sana karena Bapa ada di sana. Nah, tergantung kita mau pilih yang mana. Ya, seperti yang Yeshua katakan kan, orang lebih banyak memilih jalan yang lebar. Ya sudah lari. Atau mungkin, wah ini jalannya lurus. Ya Tuhan ingatkan, ada jalan yang lurus yang menuju kepada Bapa Yahweh. Ada jalan yang lurus tetapi ujungnya maut. Nah kita harus deteksi. Karena sekarang banyak tawaran seperti itu. Jalannya lurus tapi lama-lama kok bengkok. Pertama-tama torah. Ada pengajaran, ada buku-buku baru. Oh ini kelihatan, ya mulai melenceng. Itu kenyataan, bukan kita ngomong sembarangan. Itu kenyataan. Tadinya lurus kan, lihat, wah senang kita. Ada ini buku yang baru dimunculkan seperti kitab Daniel. Loh di tempat ini dibuka, itu nggak benar. Tidak benar. Lah itu yang mulai melenceng, akhirnya kan ngajarinnya nggak benar. Kalau mau cari setan taruh air. Nanti kalau dia berubah warnanya, ya itu ada setannya. Loh kita ngomong jelas-jelas saja. Siapa yang itu nggak ada tertulis? Nggak ada tertulis. Itu namanya dukun. Ya, mau ngapain kita cari setan? Hati-hati ya, kelihatannya kan bagus itu kan. Berarti engkau tidak percaya kalau engkau sudah berdoa di rumahmu itu nggak ada setan. Buat apa kau taruh air cari setan? Kalau kau taruh air seperti yang dianjurkan dengan ya tambah yang sedikit-sedikit lah. Saudara tahu maksud saya itu. Kau nyari setan, kau mau tahu di rumahmu ada setan apa enggak? Berarti imanmu kemana? Kau doa-doa buat apa? Kok masih cari setan di rumahmu? Ya, apalagi pemikir, oh setan ini rumahmu di pojok situ. Biasanya setan di tempat-tempat gelap. Enak aja, setan itu bukan hanya di tempat gelap, di tempat terang pun dia datang. Dia tidak tergantung dari terang dan gelapnya dunia. Di tempat terang pun dia bisa masuk di tempat ibadah. Ya, enak aja lo lihat ya di sini sih saya lihat kan, kalau ada yang tidur saya bangunin aja. Karena kita sudah belajar Abraham itu karena tidur. Ya, kau yang di luar sana ya dengar. Ya, itu bukan main asal ngecap, ada tertulis. Kita belajar karena kita mau selamat. Kita belajar di perangan Bapak Abraham. Hati-hati menjaga imanmu, khususnya terhadap lingkungan orang dekat kita. Ya. Oh kalau gitu nanti teman-teman, bukan, karena ada juga teman-teman gereja ya, ada juga yang tukang ngoceh ini. Ngomong sih oke-oke aja, tapi ada tertulis dalam sekian banyak. Semakin banyak kau ngomong, semakin banyak kemungkinan kau bikin salah. Betul enggak? Nah kita bukannya membenci,
kita jaga-jaga, jangan sampai kita tercemar dengan omongan yang membual. Ya, ya kita tegas-tegasan aja lah. Ya, kita mau kudus ya kudus benar-benar. Kita memang mengasihi semua orang, tapi kalau orang sudah ngomong kita dengar udah membual, udahlah, mendingan kita menjauh. Supaya apa? Jangan sampai kita tercemar. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Abraham dikasihi Tuhan. Tapi kalau dia salah, ada resiko yang dia tanggung. Dan akibat perbuatan Abraham yang sekongkol dengan Sarai, itu terjadi sampai saat ini. Nah, kita mengucap syukur kita masih bisa melihat apa akibat-akibatnya. Tapi dari semua itu kita belajar, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Saya tangkap ya. Karena itu dalam Korintus tadi semua ditulis bagi saudara dan saya. Hati-hati. Apa yang ditangkap oleh indera ini, ya, apa yang ditangkap oleh ini, dan darah Yesua kita mohon membungkus kita, sehingga panah-panah si jahat tidak akan pernah bisa menjamah kita. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.